Pak Surokim, apakah pure murni karena alasan keselamatan atau ada agenda politik lain ini di balik ini gitu, Pak? Walhasil, wah itu. Jadi kalau saya secara pribadi, pemerintah butuh langkah cerdas. Langkah cerdas. Keselamatan, kesehatan masyarakat lebih tinggi posisinya daripada politik. Betul. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretaan Radar Madura TV, kembali lagi bersama saya Prengky Wirananda, tuan rumah Madura Talk. Akhir-akhir ini di Madura sedang hangat-hangatnya dibahas tentang pemilihan kepala desa. Karena di 3 kabupaten, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb kompak menunda pelaksanaan Pilkades. Alasannya adalah karena kondisi COVID-19 belum betul-betul mereda. Kemudian terakhir Pamekasan kemarin juga melakukan penundaan karena vaksinasi masih rendah sehingga level di Pamekasan dari 1 naik kembali menjadi 3. Bagaimana sebenarnya, apa yang sebenarnya terjadi, dan kemudian apa dampak dari penundaan Pilkades ini? Hadir di studio Bapak Dr. Surokim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surokim ini selain dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura, beliau juga sekarang sudah melanglang buana di beberapa media nasional membicarakan tentang perpolitikan di Nusantara. Pak Surokim, ya, bagaimana melihat kondisi politik di 3 kabupaten ini, Pak, khususnya pasca penundaan Pilkades ini, Pak? Ya, Pilkades di Madura selalu bikin dinamis ya. Betul. Banyak cerita yang mengiringi 1001 cerita ya. Betul. Yang terkait dengan Pilkades ya, ada kehangatan, ada kadang tensi yang naik turun. Betul. Jadi memang ini betul-betul khas politik lokal yang ditunggu oleh masyarakat. Dan itu sebenarnya adalah pesta sesungguhnya. Pesta demokrasi. Pesta demokrasi ya, Pilkades ini gitu, Pak, ya. Pilkades betul. itu ya. Karena masyarakat betul-betul antusias dalam melaksanakan pemilihan. Bahkan kita tidak membayangkan kan ya ada bagaimana mobilisasi masyarakat ya. Apakah itu dari luar negeri, apakah luar kota. Betul. Bahkan mungkin tidak masuk akal kadang-kadang ya, antara pembiayaan dan lain-lain. Gara-gara Pilkades mereka ingin meramaikan ya, ingin memberikan hak suaranya. Bahkan yang bertahun-tahun kerja di luar negeri, di Arab, di Malaysia, itu ini kan menyangkut kepentingan langsung ya. Betul, karena satu suara itu sangat berharga. Betul-betul pesta demokrasi yang ditunggu-tunggu. Tapi sekarang harus berhadapan dengan fakta pandemi. Betul. Ya, fakta pandemi membatasi mobilisasi ya, ya kan? Physical distancing ya, lalu mungkin keselamatan masyarakat. Nah, dan akhirnya kemudian realitas politik itu harus berhadapan dengan realitas kesehatan kan? Berhadapan dengan apa yang kemudian pemerintah lakukan melindungi masyarakat. Nah, tidak ada jalan lain kecuali kemudian dikompromikan. Betul. Bagaimana supaya politik itu dalam konteks pandemi tidak bertentangan, demikian juga pandemi tidak mengurangi hak masyarakat untuk melakukan hak politik. Mestinya seperti itu. Menurut saya ya seperti itu. Karena kan kalau dibilang ini juga penting bahwa keselamatan masyarakat di atas segala-galanya ya. Iya, betul. Tetapi menyelamatkan hak politik itu juga penting karena ini akan membawa banyak ya implikasi terhadap pembangunan di desa. Apalagi sekarang kita tahu adalah desa juga cukup besar, butuh kewenangan full ya. Istilahnya kewenangan yang tidak sebagian. Dan itu kan tidak memungkinkan kalau kemudian PJ kan butuh legitimasi, dukungan masyarakat secara langsung. Beda dengan PJ yang harus dilakukan penunjukan. Memang akan plus minus ya situasinya, tapi menurut pendapat saya diperlukan kecermatan untuk membaca keadaan ini. Jangan sampai kemudian pandemi itu dijadikan sebagai alasan. Untuk ya itu penting ya untuk kita garis bawahi. Jangan sampai ini dipakai alasan untuk berlindung dalam rangka motif yang lain ya. Ekonomi politik atau apa yang perlu selama ini kita khawatirkan. Dan
apa yang terjadi di Probolinggo beberapa waktu lalu menjadi salah satu ya mungkin pembelajaran ya bagi kita bahwa hal-hal seperti itu masih sangat mungkin terjadi dalam konteks ketika kemudian Pilkades ditunda, kemudian di CPC dan 4 gulipat itu memungkinkan di sana karena kepentingan ekonomi politik tadi. Betul, Pak. Melihat dari kebijakan kepala daerah di Madura, khususnya 3 kabupaten itu tadi, 2 kabupaten Sumeneb dan Pamekasan tidak menyampaikan bahwa ini akan ditunda sampai kapan, tetapi hanya akan ditunda sampai ada keputusan selanjutnya. Berbeda dengan Sampang yang kemudian memutus bahwa Pilkades akan digelar 2025. Artinya ketika tidak ada kepastian bahwa ini akan digelar di mana, kapan, terus kemudian mekanismenya seperti apa, ini apa dampaknya, Pak? Khususnya terhadap sosiopolitik yang terjadi di desa gitu, Pak. Menurut saya harus ada hal yang diselamatkan ya dari pandemi ini, diantaranya adalah hak politik warga. Itu kan juga harus mendapat perhatian ya. Betul. Bahwa ada kondisi pandemi yang menjadi faktor pengontrol, iya. Maksud saya harus juga ada responsi dari pemerintah ya, khususnya pemerintah daerah. Mekanisme untuk mendapatkan izin penyelenggaraan pilkada itu kan kuncinya ada di Mendagri. Di Mendagri, betul. Nah, kalau tidak ada usulan ke Mendagri, mana mungkin Mendagri akan memberikan izin penyelenggaraan itu. Betul, artinya keselamatan masyarakat di atas segalanya oke. Ya. Ini tidak bisa ditawar lagi. Setuju. Tetapi kemudian pilkades tidak digelar atau ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan, ini juga bukan pilihan yang tepat gitu, Pak. Ya tidak bijak ya, karena ada aset yang juga menurut saya penting, aset politik tadi itu, bahwa pemerintah desa butuh legitimasi yang kuat, butuh full power yang kuat, ini kan juga perlu diperhitungkan. Betul. Sebenarnya misalkan alasan agar tidak terjadi kerumunan, terus kemudian agar masyarakat juga tidak jadi penularan, kan sebenarnya bisa disiasati, Pak. Misalkan buat TPS yang banyak misalkan. Jadi per TPS hanya beberapa orang misalkan. Terus kemudian atau mekanisme-mekanisme lain yang sebenarnya bisa dilakukan pemerintah tanpa harus melakukan penundaan yang ini tidak jelas ditunda sampai kapan, kan begitu, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi di belakang ini, Pak, mungkin? Dalam konteks seperti ini paranoid berlebihan itu kan juga tidak baik. Bahwa waspada, alertness, awareness itu penting ya, tapi tidak boleh kemudian menimbulkan ketakutan berlebihan. Bahwa ada peluang di sana juga yang masih mungkin kita bisa lakukan, dan itu bisa menjadi legacy loh. Legacy, betul. Tahu enggak kalau kemudian dalam situasi taruhlah level 3 lalu kemudian sukses menyelenggarakan pilkada, itu kan juga prestasi, ya kan? Betul. Artinya level 3 sukses menyelenggarakan pilkada dan tidak ada penularan yang begitu bisa jadi di sana, misalkan. Model bagi daerah lain. Berarti kan challenging ya, peluang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mau berinisiatif mengambil peluang untuk mengambil legacy itu, bahwa kita bisa memberi contoh model pemodelan untuk pilkades di era pandemi. Tapi kan ini situasinya masih belum memungkinkan. Nah, ini kan juga ada kaitannya dengan persoalan kita membaca lingkungan, tren dan lain-lain ya. Kalau nanti levelnya ternyata justru landai terus malah bagus, masa masih harus menunggu 2025 ya kan? Betul. Ini kosong kekuasaan di desa sampai berapa tahun? Siap. Ya kan? Betul. Masa kalau kita opsinya memilih PJ gitu sampai 3 tahun, enak sekali ya PJ sampai 3 tahun. Saya kira ini implikasi-implikasi politik juga yang perlu diperhitungkan. Mungkin kalau saya sebagai pengamat dan analis sosial, mungkin basisnya bukan pada formalisme hukum ya, tapi lebih pada bagaimana saya memahami kepentingan untuk menyelamatkan hak publik terhadap politik ini. Karena menurut saya perlu kecerdasan politik dalam konteks ini, supaya kemudian inisiatif untuk
mengajukan izin ke Mendagri itu juga dilakukan. Harus dilakukan, Pak ya. Tidak bulan kalau tidak boleh menunggu. Kan belum ada izin dari Mendagri. Nah, mana mungkin Ya, mana Mendagri mungkin ada izin kalau tidak diajukan, gitu. ya kan? Nah, itu. Tretan Radar Madura TV, ada hal menarik sebenarnya apa yang disampaikan Pak Surokim, bahwa sebenarnya ada potensi untuk menggelar pilkades dalam situasi seperti ini. Entah apapun itu mekanismenya. Bahkan menurut saya tadi kan bisa jadi legacy iya. Untuk daerah, bisa jadi pilot project bahwa suatu daerah bisa menggelar pilkades dengan aman meskipun levelnya masih level 3 misalkan. Iya. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh kepala daerah di Madura saat walaupun ini. itu butuh prasyarat ya, artinya harus ada persiapan juga yang ekstra. Betul. Gimana caranya menjadi model untuk penyelenggaraan pemilu Pilkades dengan aman ya, dengan protokol kesehatan yang ketat. Pengalaman Pilpres kemarin ini sungguhnya kan juga menjadi pelajaran penting ya. Tahun 2019. Pada waktu itu kan kita juga sudah memasuki masa pandemi. Dan di luar prediksi kita, justru partisipasi bisa meningkat ya. Betul. Bayangan saya waktu itu kan paling drop ya, akan 50, 45 gitu. Ternyata partisipasi bisa 82%. Jadi sesungguhnya kalau kita melihat pengalaman, bukannya kita tidak berpengalaman menyelenggarakan pemilu ya di dalam masa pandemi, tapi ini situasi yang memang tidak mudah ya bagi kita untuk menyelaraskan kepentingan kesehatan dan kepentingan politik. Bahwa meniadakan kepentingan politik semata-mata dengan alasan keselamatan itu juga perlu penjelasan yang lebih operasional gitu ya, supaya saya bukannya khawatir ya, saya membaca apa yang kemudian terjadi di daerah-daerah lain. Betul. Itu kan seolah-olah kemudian dijadikan sebagai tempat berlindung, ya kan, supaya kemudian muncul kebijakan pemberian PJ bagi desa. Dan tentu itu sesuatu ya bagi kita. Betul. Kalau membaca. Pak, sebenarnya ketika ada potensi untuk menggelar pilkades, bahkan bisa menjadi legacy buat daerah, tetapi ini tidak dilakukan oleh kepala daerah yang ada di Madura. Menurut analisis Pak Surokim, apakah pure murni karena alasan keselamatan atau ada agenda politik lain ini di balik ini gitu, Pak? Ya, ini kan kita sedang membaca kehendak politik ya. Betul. Kalau saya sih prinsipnya semoga saja niatnya lurus ya. Niat awalnya baik gitu. Tapi kalau kemudian melihat pengalaman di berbagai daerah lain kemudian muncul penyalahgunaan atau penyelewengan hal seperti itu, ya wajar saja. Publik kemudian kita ini kan tugasnya memberi masukan. Apakah kemudian pertimbangan yang kita lakukan itu bisa didengar, bisa dijadikan masukan, ya syukur ya. Tapi menurut saya pandemi itu selalu mengandung dua hal. Di situ ada peluang, di situ ada tantangan. Bagi yang punya optimisme, pasti ingin menjadikan tantangan itu sebagai peluang, challenging ya. Nah, kalau bagi yang kemudian mengambil safe aja, mengambil aman aja, ya sudah, ya, tidak perlu mengambil risiko apa-apa. Tetapi dalam berbagai kajian manajemen itu, progresivitas itu bisa diraih kalau ada peluang menjadikan tantangan menjadi peluang tadi itu. Dan responsivitas itu penting menurut saya. Kalau kemudian kita taruhlah sekarang bicara bahwa siapa yang tahu bahwa pandemi akan segera berakhir? Ya, kan selalu alasan begitu yang dipakai tempat berlindung. Dan tidak bisa memuaskan kita juga. Nah, kira-kira kapan berakhir? Kan gitu. Siap. Nah, ini kan bisa tren ini kan bisa dilihat gitu ya. Landainya gimana, terus sekarang tahapannya sampai berapa, vaksinasi masyarakat sampai berapa. Semua sebenarnya kan bisa dilakukan kontrol ya. Dilakukan tracking juga. Nah, maksud saya hal-hal seperti itulah yang butuh kreativitas menurut saya. Jadi pemerintah tidak boleh dalam tanda kutip kalah ya oleh keadaan, tapi justru harus bisa mengontrol keadaan itu, termasuk di dalamnya dalam konteks kebutuhan untuk pilkades ini. Ya, bahwa kalau tidak diizinkan oleh Mendagri, ya sudah,
memang kewenangan itu tapi mestinya ada upaya untuk mengusulkan. Tapi kan harus ada upaya ya. Betul. Menurut saya harus ada usaha ya untuk itu. Karena nanti juga akan ditanya oleh masyarakat setempat, Pak kok enggak gimana ini pilkadesnya kok enggak dilakukan. Begitu pemerintah sudah jawab, saya belum dapat izin dari Mendagri. Kan sudah elegan jawabannya bahwa ini ada kontrol pemerintah untuk mengontrol situasi Covid dan lain-lain gitu. Tapi kalau kemudian tidak ada ikhtiar untuk mengajukan izin lagi, terus kemudian dilihat dari trennya mungkin akan membaik, akan lebih baik. Tapi tetap tidak ada upaya. Tidak ada upaya untuk mengajukan izin. Patut masyarakat ada kecurigaan. Iya, kan maksudnya begitu. Bahwa kemudian publik menuntut ini kan ada prosesnya juga panjang. Yang perlu diingat lagi kan faktor kelelahan masyarakat juga tidak boleh, ya kan? Jangan dibuat masyarakat menjadi lelah karena menunggu, ya kan? Itu belum beban mereka yang mencalonkan diri. Tidak ada kepastian. Kos politiknya pasti lebih tinggi, pasti lebih besar ini kos politiknya ini. Karena pilkades ini di Madura khususnya Pak ya, biasanya 1 tahun sebelumnya ini sudah persiapan. Iya. Kos politik sudah mulai dikeluarkan, digenjot 1 tahun sebelumnya, bahkan ada yang 2 tahun sebelumnya. Ketika ada penundaan seperti ini, maka ongkos politik ini akan lebih besar. Ongkos ini kan politik, berdampak energi juga, jangan salah, energinya juga tinggi. Nah itu kan masa hal-hal seperti itu kemudian tidak dipertimbangkan. Masyarakat jelas dirugikan dengan penundaan ini. Ya kalau alasannya ketika kemudian Covid itu merah betul, saya kira relevan ya. Tapi ketika kemudian sudah ada tren perkembangan landai dan safe, kemudian masyarakat jumlah vaksinnya juga semakin masif, herd immunity-nya juga sudah mulai bisa yakin, mengapa ikhtiar itu tidak dicoba lagi? Itu maksud saya. Jadi sebenarnya kita dalam kepentingan untuk memberi pertimbangan lagi kepada pemerintah, apakah tidak mengambil legacy yang lebih gitu, yang dalam bisa situasi dilakukan seperti sebenarnya ini. gitu ya. Siap. Pak, bicara yang dirugikan ya masyarakat nanti misalnya dipimpin oleh PJ, maka masyarakat dirugikan karena PJ tidak memiliki kewenangan penuh dalam melakukan kebijakan-kebijakan. Terus kemudian juga para calon kadernya juga dirugikan, rugi tenaga, rugi materi dan segala macam. Sekarang siapa sebenarnya yang diuntungkan dari kondisi seperti ini, Pak? Kita kalau menelusur itu kan pasti ujung-ujungnya siapa nanti yang punya kewenangan terhadap pemejian itu kan gitu ya. Betul ya kan? Iya. Kalau pemejian itu dilakukan secara transparan, terbuka, mungkin ada hak publik yang bisa dilibatkan di sana. Tapi kalau nanti proses itu tertutup, nah ini yang kemudian problematik menurut saya. Di satu sisi ini ada daulat publik yang sengaja kemudian karena pandemi terkendala, tetapi di satu sisi ada di sistem yang harusnya ini legitimate tapi ini kembali ke ruang tertutup lagi gitu. Ya kan? Betul. Paham maksud saya bahwa ada ruang yang tidak bisa dikontrol oleh publik dalam konteks ini gitu. Walhasil jadi kalau saya secara pribadi pemerintah butuh langkah cerdas. Langkah cerdas. Anggaplah ini bagian dari menyayangi ya publik, memberi empatik juga kepada publik. Yang namanya orang menunggu, harap-harap cemas apalagi itu kan sebenarnya menyiksa juga. Dan saya pikir kita dalam konteks menyelamatkan demokrasi dan pesta rakyat tadi itu. Walaupun dalam situasi pandemi. Dan pasti ada yang diuntungkan dalam kondisi ini. Saya pikir diuntungkan secara politik maksudnya Pak ya? Iya, itu juga kan wajar-wajar saja ditanyakan oleh publik ya. Betul. Siapa yang mengambil situasi dalam situasi seperti ini? Maksudnya yang punya keuntungan dalam situasi seperti ini. Dan saya kira nalar publik pun bisa cerdas membaca juga, itu betul. Ya. Bahwa kenapa ini situasi pandemi sudah trennya baik, kenapa masih 2 tahun, 3 tahun lagi? Itu kan ya juga menjadi pertanyaan gitu ya. Siap. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan di publik, apakah ada kaitannya dengan pemilu raya 2024? Semua serba mungkin ya. Iya. Ya namanya orang butuh konsolidasi ya pasti kan ya. 2024 itu kan pesta
tidak hanya pemilu legislatif ya, tapi juga pemilu presiden, besar-besaran kepala daerah gitu. Betul. Artinya kan konsolidasi juga penting. Betul. Nah ini yang saya maksud, supaya tidak ada dusta di antara kita semuanya itu, ya kalaupun toh ala rasanya bahwa pandemi betul-betul memang dalam kondisi merah ya bahaya, publik bisa menerima saya kira. Tapi kalau nanti situasinya normal, pandemi juga dalam tidak situasi yang berbahaya, saya kira kan perlu ada penyelarasan kepentingan-kepentingan non medis ya, termasuk di dalamnya adalah penyelamatan hak politik tadi itu. Pak, dan siap. saya kira itu penting. Politik desa sangat menentukan pesta demokrasi di tingkat yang lebih yang di atasnya, entah itu pilkada, entah itu pileg, entah itu pilpres dan segala macam. Sementara kondisi saat sekarang ini menjelang pemilu raya di 2024, ada yang ditunda sampai 2025, kemudian ada yang ditunda sampai tidak ditentukan sampai kapan. Apakah ini juga bisa menjadi lumbung suara nanti bagi kontestan-kontestan di 2024, Pak? Bagi orang yang membaca perkembangan politik Madura, ya sebenarnya hal seperti itu wajar terjadi. Wajar terjadi. Jadi tinggal kembali kepada niat kita ya. Memang kita ingin memberi legacy untuk kebaikan publik, kebaikan umum, ataukah untuk semata-mata kekuasaan? Itu kan pertanyaan filosofis ya. Betul. Kalau memang pertanyaannya adalah untuk semata-mata kekuasaan, maka apapun yang diambil serta merta lah silakan, ya kan? Tapi kalau legasinya adalah untuk kebaikan publik, untuk kemaslahatan umat ya, untuk kebaikan umum, ya mestinya niatnya itu memberi kepada publik. Jangan sampai kemudian yang selama ini kan orang kan mengambil dari publik saja, tapi tidak memberi ke publik. Nah, itu filosofi itu yang saya kira penting. Anda menjadi pemimpin untuk mengambil dari publik atau untuk memberi publik. Saya kira semua orang yang pada level tertentu ketika dia ditanya kepemimpinan begitu selalu menjawab saya ingin mengabdi pada kepentingan publik. Siap. Iya kan? Siap. Gitu. Jadi penundaan pilkades ini adalah kebijakan politik. Dan segala macam rentetan-rentetannya juga ada nuansa politik, sekalipun alasannya jelas bahwa ini untuk keselamatan bersama. Tapi kemudian ketika dikaitkan dengan perpolitikan ini sangat berkaitan erat kan begitu, Pak? Ya, memang saya sendiri melihat menyelaraskan itu butuh kecerdasan, ya kan? Dan setuju bahwa kepentingan keselamatan, kesehatan masyarakat lebih tinggi posisinya daripada politik. Betul. Tetapi ketika kemudian situasi itu ada perkembangan baik, jangan sampai hak politik ini kemudian ditiadakan. Itu juga menjadi penting untuk kita pesankan kepada semuanya. Tapi apapun yang terjadi, kebijakan politik ini sudah diambil, penundaan pilkada sudah dilakukan. Kita hanya berharap semoga betul-betul ini untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan masyarakat. Dan kita ada mekanisme ya, kita punya badan perwakilan, ya kan? Kita punya DPRD di mana kita bisa menyuarakan aspirasi itu lewat DPRD, dan DPRD bisa memanggil pihak-pihak eksekutif terkait dengan hal ini. Kalau situasinya memang perkembangannya baik, saya kira DPRD juga bisa memberi contoh yang baik ya, untuk bisa menangkap aspirasi publik ini dengan baik. Menangkap aspirasi publik, kemudian memberikan masukan kepada eksekutif, semisal memang harus dilaksanakan pilkades, bagaimanapun mekanismenya, saya rasa langkah itu harus dilakukan gitu Pak oleh DPRD. Harus dicoba menurut saya. Saya tidak kemudian pasrah ya kepada keadaan, apalagi kemudian menjadikan alasan pandemi itu sebagai seolah-olah fix. Memang tidak bisa melakukan apa-apa, diubah-ubah. Siap. Ya. Terima kasih Pak Suraki waktunya. Terima kasih Tanda. Saya kira semangat kita kan memberi pertimbangan ya, memberi masukan bahwa ada sesuatu juga yang dipikirkan sebagai sodako publik, bentuk kecintaan kepada masyarakat. kita. Siap. Closing statement Pak Suraki kepada pemerintah yang selaku pengambil kebijakan, juga kepada masyarakat yang sedang riuh di bawah ini Pak, dalam rangka menyongsong pilkades ini Pak. Pandemi ini adalah cobaan global. Semua negara, semua masyarakat menghadapi situasi ini. Kita tidak sendirian. Dan bahwa kita harus ada progres untuk ke new normal, semua sudah diikhtiarkan.
termasuk di dalamnya adalah hak-hak di luar kesehatan yang juga punya derajat yang penting. Termasuk menurut saya adalah hak untuk daulat politik di tingkat lokal. Dan ini pintu masuk. Kita semua percaya bahwa ketika masyarakat desa itu mendapatkan hak-hak politiknya dengan baik, ini menjadi benteng pertahanan NKRI yang luar biasa. Termasuk di dalamnya menggerakkan UMKM, ekonomi desa, dan lain-lain. Dan percayalah kalau hak-hak politik desa ini bisa dipenuhi, maka upaya untuk membangun Indonesia kuat itu jauh akan lebih menjanjikan dalam situasi seperti ini, karena saya percaya bahwa membangun Indonesia kuat itu dimulai dari desa. Dari desa, betul. Iya. Siap. Terima kasih. Ini bukan pesan Menteri desa ya, tapi sebenarnya sudah menjadi keyakinan kita bersama bahwa Indonesia kuat karena desa. Dan ada desa, hak politik desa yang juga perlu dipertimbangkan. Siap. Sekali lagi terima kasih Pak Suroki atas waktunya. Terima kasih juga kepada Tretan Radar Madura TV yang menyaksikan dialog ini. Semoga menjadi informasi yang mengedukasi dan utamanya kepada pemerintah semoga bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam melakukan kebijakan ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam